Selama-lamanya Yesus yang kami sembah, selama-lamanya Yesus yang kami puja, selama-lamanya Tuhan Yesus yang kami cinta. Kami tahu tidak selamanya mengikuti Yesus itu mudah. Ada kalanya kami harus sangkal diri, ada kalanya kami harus pikul salib mengiring Tuhan. Tapi ini yang kami ingat dan selalu kami pegang dalam hidup kami, bahwa Tuhan berjanji pencobaan, masalah, pergumulan yang kami hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena Tuhanlah yang menyertai kami, Tuhanlah yang memagari kami, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap berdiri menghadapi setiap badai hidup. Sehingga akhirnya pagi hari ini ya Bapa, kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu persekutuan kami dengan Tuhan, disitulah kami dapatkan kekuatan, disitulah kami dapatkan pengharapan. Sekalipun kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, kami tidak ada dalam satu waktu yang sama, kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami belajar untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang bersemayam, Allah yang bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat Tuhan. Ini yang kami rindukan pagi hari. Kami membuka hari bersama-sama dengan-Mu. Kami memulai hari bersama-sama dengan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ada kuasa di balik pujian penyembahan kami kepada Allah. Kami siap untuk membuka hati kami untuk kembali merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang mendewasakan kami, firman-Mu yang membersihkan hati kami, firman-Mu yang menerangi setiap langkah jalan kehidupan kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami mau menyiapkan hati kami pagi hari ini untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu, untuk kembali dibekali oleh benih firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya kuat bersama Yesus. Sama-sama bilang sama saya kuat bersama Yesus. Engkau yang hari-hari ini gampang menyerang, engkau yang hari-hari ini sudah hampir padam rohmu, ada kabar sukacita buatmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Apapun badai hidup kita, Tuhan peduli dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, sekalipun begitu banyak air mata yang tumpah, itu tertampung dalam kirbat Tuhan. Selagi kita tahu Tuhan akan berperkara dalam hidup kita, selagi kita mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita akan jadi orang-orang yang kuat. Karena janji firman Tuhan, pencobaan, masalah, tantangan, ujian yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita kembali di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-49, dari ayat 29 sampai ayat terakhir ayat 33. Ya, ayat terakhir dari pasal 49 Kejadian. Kita lihat sama-sama bagaimana Yakub menyampaikan pesan-pesannya buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya. Yakub bersaksi bagi mereka, dan kemarin kita sudah belajar bagaimana Yakub memberkati anak-anaknya, mulai dari Ruben yang tertua sampai dengan si bungsu. Saudara dikasih dalam Tuhan, semua mendapatkan bagiannya masing-masing. Sebagai orang tua kita diajar untuk adil untuk kepada anak-anak kita, sehingga akhirnya mereka pun menerima berkat yang sama. Dan hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 33, ayat terakhir dari Kejadian 49. Kemudian
Berpesanlah Yakub kepada mereka. Siapa mereka? Yakni anak-anaknya, sudah dikasih dalam Tuhan. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dan dalam gua yang ada di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Mapela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah juga dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Leah. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, finally Yakub meninggal. Setelah dia melakukan segala sesuatu, dia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya, untuk merawat anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya yang ada sudah dikasih dalam. Akhirnya Yakub meninggal. Ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Pada akhirnya kita harus mengerti, dunia bukanlah akhir tempat tinggal kita. Kita akan pulang. Sama-sama bilang sama saya, waktu saya akan selesai. Waktu dimana kita tinggal di muka bumi ini ada limitnya, ada batasnya. Dan setiap orang pasti akan kembali kepada penciptanya. Setiap kita akan meninggal, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Alkitab sudah mencatat banyak hal tentang bagaimana kehidupan pasca meninggal. Jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang takut menghadapi kematian. Karena suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, setiap kita akan mati. Dan syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Ada orang masih muda, sehat-sehat, tiba-tiba rumahnya jadi, dipanggil Tuhan. Berarti tugas kita adalah berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita, sehingga kita mengerti apa sih yang firman Tuhan katakan tentang meninggal atau mati. Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita benar-benar. Kita gak pernah tahu kapan rumah kita selesai. Kita gak pernah tahu kapan Tuhan Yesus menjemput setiap kita. Kita gak pernah tahu, tapi bagian kita adalah siap, sedia, berjaga-jaga. Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan apa saudara? Mati adalah keuntungan. Buat orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, buat orang-orang yang percaya kepada Yesus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa keuntungan? Meninggalkan penderitaan di muka bumi. Selesai. Penderitaannya sudah tidak ada lagi. Tidak lagi menderita, karena sudah bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini kita mesti sadari hal ini. Kita mesti bilang, hidupku adalah milik Kristus, tapi mati adalah sebuah keuntungan bagiku. Ayat 22, Rasul Paulus bilang apa? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti kalau aku masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu bagiku berarti lakukan sesuatu. Itu bagiku berarti aku harus jadi berkat. Kenapa? Karena hidup adalah kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini adalah kesempatan. Ini pola pikir anak Tuhan yang mengingatkan kepada kita, kalaupun memang waktu kita habis, kita meninggal, berarti kita sudah tidak lagi mengalami penderitaan. Tapi buat orang-orang dunia dengan kesenangannya, kematian merupakan sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena selain dia menyelesaikan kesenangannya di dunia, dia nggak tahu kemana setelah dia mati. Sesimpel itu. Nah, kita orang percaya, makanya Alkitab ajarkan kepada kita, kalau ada sanak saudara, keluarga yang meninggal,
Jangan kita menangis berlarut-larut. Kenapa? Karena yang harus ditangisi bukan mereka. Kitalah yang harus menangisi diri kita. Kenapa? Kita harus menjalani hidup kita dengan beban yang berat, dengan perjuangan, dengan sangkal diri, dengan pikul salib. Mereka yang sudah meninggal sudah tenang, tidak merasakan apa-apa lagi. Yang harus yang ditangisi adalah kita yang masih hidup. Ya kalau cuma menangis pada saat ditinggal, it's okay. Tapi kalau menangis sampai berlarut-larut, seminggu masih menangis, masih sedih, sebulan masih menangis, nggak bisa bangkit, waduh. Gak usah pikirkan hal itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti siap-siap. Karena kita harus mempersiapkan diri agar kita selesai dengan sampai setia, sampai pada akhirnya. Kita mesti ingat hal itu. Rasul Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jika aku masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, berarti itu bagiku bekerja memberi buah. Harus ada yang bisa aku hasilkan. Melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidupku orang-orang sekitarku boleh mengalami berkat. Itu memberi buah. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Saya mau membagikan dulu beberapa kebenaran firman Tuhan tentang pasca kehidupan saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 14 bilang begini, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, percaya nggak saudara? Hah? Kita percaya? Percaya nggak Yesus sudah mati dan bangkit? Amin. Dia bukan cuma Yesus yang mati dan dikubur selesai. No, dia juga mengalami kebangkitan. Nah, kita katakan apa tentang hal ini? Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan kata-kata ini, meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita tahu ada sanak saudara keluarga kita yang meninggal di dalam Tuhan, tenang. Mereka udah asik. Mereka udah tenang. Mereka udah gak mengalami penderitaan. Kita yang mesti harus berjuang. Kita yang mesti harus menjalani hari-hari kehidupan kita. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Iya. Kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Makanya Alkitab katakan, berjaga-jagalah. Supaya apa kita berjaga-jaga? Supaya kita tetap bertahan, tetap memegang Yesus sampai akhir hidup kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo di rumah kita masing-masing taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang sampai akhir. Finishing well. Kita harus berjuang sampai akhir. Jangan hanya bertahan sampai setengah jalan saudara. Setelah itu engkau menyerah. Jangan cuma bertahan cuma sampai seperempat jalan. Tapi bertahanlah sampai akhir. Berjuanglah sampai akhir. Karena hanya orang-orang yang bertahan dan berjuang sampai akhir, dia yang akan beroleh selamat. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Pastikan setiap kita mengerti akan hal ini. Kita harus berjuang sampai akhir. Kenapa? Karena orang-orang yang bertahan sampai akhir, dia yang beroleh selamat. Hanya orang-orang yang mati dalam Yesus, dia yang akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Firman Tuhan bilang begini saudara, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Di rumah Bapakku, kata Yesus, lihat, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menyediakan tempat buat saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menyediakan tempat buat saya. Amin. Aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, perhatikan. Apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Udah selesai nih tempatnya. Aku akan datang kembali
dan membawa saudara dan saya ke tempat di mana Yesus berada, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, saudara dan saya pun berada. Ini kepastian buat orang yang bertahan sampai akhir memegang Yesus. Makanya kalau digoncang tentang perkataan, oh Yesus itu bukan Tuhan, lalu kita ditawarin hal-hal yang bisa menggoncang iman kita, jangan tinggalkan, bos. Hidup ini cuma sementara, kita pasti akan mati. Cuma gara-gara digoncang dengan ekonomi, digoncang dengan keuangan, digoncang dengan pasangan hidup, digoncang dengan kedudukan, pergi tinggalkan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau rugi, bukan hanya rugi sekarang, engkau rugi di hari ke depan. Alkitab bilang 70, paling lama 80 tahun kita hidup. Setelah itu selesai. Dan di mana kita terakhir berada? Di masa kekekalan kita tinggal di mana? Kalau kita yang tinggal dalam Yesus, jelas akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus di tempat di mana Yesus berada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Baik orang-orang tua yang mendengarkan doa pagi hari ini, maupun kaum orang-orang muda, pesan saya satu: pegang Yesus sampai akhir hidup. Terlalu banyak yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Memang pada akhirnya keputusan kita mau tetap tinggal dalam Yesus atau kita pergi meninggalkan Yesus, itu keputusan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kehendak bebasnya buat kita. Makanya kita selama kita hidup perlu tertanam betul dalam firman. Supaya apa? Supaya tidak digoncangkan. Ingat, Alkitab katakan bahwa hari-hari ini akan digoncangkan. Iman anak-anak Tuhan akan digoncangkan. Segala sesuatu akan digoncangkan di muka bumi ini. Sehingga akhirnya kita perlu berpegang kepada satu pribadi yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah sendiri. Saya mengerti mungkin hari-hari ini kau sedang berjuang dalam ekonomimu. Saya mengerti kau hari-hari ini mungkin berjuang dalam rumah tanggamu, keluargamu. Engkau bertahan dan engkau mungkin bilang, aku udah gak kuat pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, kembali ke firman dong. Jangan pakai perasaan-perasaan kita. Orang yang pakai perasaan hidupnya gak akan kuat menjalani hidup. Kenapa? Karena perasaan saya, kayaknya saya gak enak pendeta, saya tersakiti, saya dizolimi, saya dianiaya, saya difitnah. Hanya pakai perasaan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan bilang apa tentang masalah kita? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Berarti kalau ada anak Tuhan bilang gak kuat, bohong. Orang yang firman Tuhan jelas kok tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Loh, kenapa bisa sampai gak kuat? Karena kita terlalu baper, terlalu terbawa perasaan, sehingga kita bilang, aduh saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup, udah capek, udah lelah. Cari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ada pertukaran di sini. Engkau bawa masalahmu kepada Yesus, Yesus berikan kedamaian, Yesus berikan ketenangan, Yesus berikan ketentraman buatmu. Disitulah yang membuat kita kuat menghadapi masalah. Kenapa? Karena masalah kita, pergumulan kita kasih kepada Yesus. Nanti datang masalah yang baru, kita berikan lagi kepada Yesus, kita berikan lagi kepada Yesus, kita berikan lagi kepada Yesus. Kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan penghiburan. Jadi seharusnya masalah apapun yang kita hadapi gak akan bisa kita nyerah. Kenapa? Karena kita tahu yang pertama, kekuatan kita selalu ada ketika kita apa? Mengerti firman Tuhan. Pencobaan masalah tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan setia, Tuhan akan kasih jalan keluar dalam hidupmu. Dan kalau kita merasa udah mulai gak kuat, bawa itu sama Tuhan, serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan tetap kuat. Ia akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia berlah dan tidak menjadi lesu. Karena orang itu adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, pegang Yesus sampai terakhir, saudara. Jangan terlalu baper menjalani masalah. Andalkan Tuhan. Kalau kamu mau nangis, nangis di kaki Yesus. Masuk kamar, tutup pintu, nangis di hadapan Yesus. Setiap tetesan air matamu tertampung di kirbat Tuhan. Dan setiap masalahmu Tuhan dengar. Lihat Hana, mama dari Samuel. Ketika dia dibully, ketika dia punya masalah, dia datang sama Yesus. Dia datang sama Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia menaruhkan air matanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bela. Gak ada yang gak bisa dibuat oleh Tuhan. Selama kita tahu Tuhan kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Ya. Mazmur 116 ayat 15.
Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi kematian setiap anak-anak Tuhan itu berharga. Sehingga akhirnya kita menyadari anak-anak Tuhan yang mati di dalam Tuhan itu Tuhan yang akan sendiri berperkara dalam kehidupannya. Keluarganya diberikan kekuatan. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Lihat saudara, sama-sama bilang sama saya, sorga menjadi kepastian buat hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, sorga menjadi kepastian buat hidup saya selama saya tinggal dalam Yesus. Amin. Jika kemah ini, jika tubuh kami dibongkar, maka Allah telah menyediakan satu tempat yang bukan dibangun oleh tangan manusia. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat yang kekal. Dan disitu dikatakan di tempat di sorga. Pastikan sama-sama kita harus berjuang sampai akhir. Ini aja yang harus kita pegang saudara. Pertahankan imanmu. Karena dunia semakin tidak gampang. Semakin akan ada goncangan. Semakin akan ada masalah pergumulan gak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Selalu akan ada goncangan demi goncangan. Tujuannya satu, Tuhan akan memurnikan mana yang benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan, atau mereka hanya mengikuti kedagingan dan kemauan mereka. Itu aja. Berarti kalau kita sadar hari-hari ini semakin penuh dengan kegoncangan demi kegoncangan, maka kita harus bertahan. Kita harus kuat. Lukas 10 ayat 20. Saya bagikan terlebih dahulu supaya anak-anak Tuhan mengerti apa jaminannya ketika kita ada di dalam Tuhan dan sampai kita mati di dalam Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Coba lihat saudaraku. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Kita diberikan kuasa, betul, tapi jangan sukacita karena itu. Tapi bersukacitalah karena apa saudara? Namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Yes. Sama-sama bilang sama saya, nama saya terdaftar di sorga. Amin. Mau orang bilang, oh sombong, katanya orang Kristen sombong banget, namanya terdaftar di surga. Loh, firman Tuhan, kitab suci mengatakan seperti itu. Ini yang kita pegang. Iya kan? Ini yang kita pegang. Orang mau ngomong apa, kita tetap percaya. Yesus menyediakan tempat buat saya. Selama saya percaya sama Yesus, maka Yesus akan mengumpulkan saya satu tempat di mana Yesus berada. Kita yang percaya pun akan berada di sana. Yesus sendiri bilang, kok jangan bersukacita kepada roh-roh itu takluk kepadamu, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Yesus ngomong sama siapa? Murid-muridnya. Sama-sama bilang sama saya, nama saya terdaftar di sorga. Amin. Nah, coba lihat satu lagi, Filipi 3 ayat 20 dan 21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 bilang apa? Karena kewargaan kita, perhatikan, adalah di dalam sorga. Jadi saudara dan saya adalah warga sorga. Kewargaan kita ada dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Jadi jelas kewargaan kita di mana. Amin saudara. Kalau kita warga sorga, kita harus sadar di dunia ini kita cuma jalan-jalan. Engkau warga sorga, engkau sedang ditempatkan untuk sementara waktu di muka bumi ini. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena hidup ini sementara dan kematian akan kita alami. Setiap kita akan mengalami kematian. Tua, muda, sakit, sehat, semua akan mengalami kematian. Siapapun dia. Maka yang pertama, kita harus mengerti kebenaran tentang kematian. Itu dulu.
Ya, supaya apa? Supaya kita tahu, oh ya, setelah hidup saya selesai, maka saya akan kemana? Saya mesti mengerti bahwa hidup ini bukan selamanya. Akan ada namanya kematian. Saya harus mengerti tentang kematian, bukan berdasarkan pengertian tentang orang dunia tentang kematian, tapi apa yang Alkitab ajarkan tentang kematian. Ya, jadi yang pertama kita harus mengerti tentang kebenaran tentang kematian. Yang pertama, kematian merupakan sebuah kepastian. Yang kedua, kematian bagi orang percaya berarti akhir dari penderitaan. Selesai penderitaannya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Telah menyelesaikan pertandingan kita di muka bumi ini. Dan yang ketiga, kematian. Kita mesti mengerti tentang kematian, bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba, tidak tunggu tua atau sakit. Kapanpun kematian bisa menjemput kita. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita nih. Saya sudah siap belum? Kalau saya sudah siap, saya harus lakukan sesuatu di muka bumi ini selama saya hidup. Karena Alkitab katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalaupun aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti aku harus memberi buah. Aku harus menghasilkan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu kesempatan buat kita selama Yesus bilang hari masih siang. Ya, jadi yang pertama kita harus mengerti kebenaran tentang kematian. Kematian adalah sebuah kepastian. Kematian bagi orang percaya berarti akhir dari penderitaan, bahwa kematian akan datang secara tiba-tiba, tidak tunggu tua ataupun sakit, kapanpun. Nah, yang kedua, kita harus mengerti pesan bagi kita yang masih hidup sampai saat ini. Hanya orang-orang yang mati dalam Yesus yang akan tetap tinggal bersama-sama dengan Dia. Berarti itu yang tadi saya bilang dari awal, berjuang sampai akhir. Jangan menyerah dengan masalahmu, jangan menyerah dengan keadaan, karena setan mau kita menyerah, keluar dari Yesus. Itu yang setan mau. Dengan begitu banyak masalah pergumulan yang kita hadapi, tuh banyak kok orang-orang yang masih punya masalah lebih daripada kita, tapi masih tetap kuat. Berarti bukan soal masalahnya, bukan soal pergumulannya. Berarti apakah kita mengerti firman Tuhan tentang masalah? Apakah kita mengerti firman Tuhan tentang pergumulan? Masalah akan kita mengerti, dan itu akan dalam pikiran kita akan menjadi berkat buat kita ketika kita tahu firman. Masalah adalah pembentukan pendewasaan buat saya. Masalah pergumulan adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan pribadinya kepada kita. Masalah adalah cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Itu kalau kita mengerti tentang masalah. Bukan sebagai suatu beban. Aduh capek ya, saya masih hidup kok begini aja. Masalah ada lagi, pergumulan ada lagi. Ada orang, ya itu yang saya bilang, iblis mau kita keluar dari Yesus, menyerah. Sehingga tidak sedikit anak-anak Tuhan yang katanya aku Kristen pakai kalung salib, sudah dikasih dalam Tuhan, mengakhiri hidupnya. Cuma karena apa? Terlalu berat beban hidupnya. Udah gak kuat pendeta, udah capek, udah lelah. Karena engkau pakai kekuatanmu sendiri. Engkau tidak mengerti firman. Kalau engkau tahu firman, kau akan datang sama Tuhan, kau minta dan kau berserah kepada Tuhan. Tuhan akan kasih penghiburan, Tuhan akan kasih kekuatan, Tuhan akan kasih orang-orang komunitas di sekelilingmu untuk mendoakanmu, untuk menguatkanmu. Itu kalau kita berharap sama Tuhan. Tapi sampai hari ini setan juga masih berjuang untuk menjatuhkan kita. Setan juga masih berjuang sampai hari ini membuat kita keluar dari Yesus, sehingga kita gak bertahan, kita nyerah. Hari ini ada pesan kuat yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Bertahanlah sampai akhir, sampai Yesus datang menjemput kita. Tetap bertahan untuk tetap percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bertahan, kuatkan dirimu, teguhkan hatimu, berharap kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan saudara hari-hari, itu bukan akhir dari hidupmu, no. Justru itu adalah awal di mana engkau akan melihat keberkatan Tuhan. Itu adalah awal di mana engkau akan lihat pemulihan terjadi. Tapi engkau mesti sadari bahwa sampai hari ini iblis bekerja keras. Iblis masih berupaya untuk membuat kita quit, untuk membuat kita keluar dan menyerah. Badai boleh hidup datang silih berganti, tapi selama kita tahu Yesus memberikan kita kekuatan, Yesus memberikan kita kemenangan, Yesus memberikan kita kemampuan untuk tetap terus bertahan, maka kita mau tetap terus berjuang. Bagian kita berjuang, saudara. Nanti Roh Kudus akan berikan kita kekuatan
Bagian kita terus bertahan, nanti Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Ingat, kerjakan bagianmu, Allah akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Bertahan sampai akhir, karena hanya orang-orang yang berjuang sampai akhir, dia yang akan beroleh selamat. Tetap pegang Yesus sampai akhir hidup kita, karena hanya orang-orang yang mati dalam Yesus yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami masih jauh dari sempurna, tapi kami mau siap disempurnakan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami bersekutu, kami datang kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan yang kami dapat untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, ada berbagai macam pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang bergumul buat rumah tangga mereka, ada yang bergumul buat sakit penyakit mereka, ada yang bergumul buat perekonomian, usaha dagang mereka, ada yang bergumul buat anak-anak mereka, mertua mereka, menantu mereka. Tapi hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bertahan sampai akhir. Kami mau tetap kuat menjalani masa-masa hidup kami, pergumulan kami, untuk tetap terus memegang Yesus sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu hidup di dunia ini sementara. Kami tahu tempat tinggal kami bukan di dunia. Kami adalah warga kerajaan sorga. Kami akan kembali ke sana. Itu sebabnya kami perlu kekuatan untuk tetap terus bertahan. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Abah. Beri kekuatan, beri penghiburan mereka yang hari-hari sedang berjuang menghadapi masalah mereka. Jika itu adalah doamu, saudaraku, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang hari-hari ini berjuang, dan engkau hari-hari ini mungkin hampir-hampir menyerah, dan engkau dijamah Tuhan, engkau mendengar firman Tuhan pagi hari, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Hamba percaya Engkau Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hamba di tempat ini, mereka di rumah mereka masing-masing menaruh tangan kanan mereka. Mereka perlu Tuhan, dan mereka butuh Tuhan. Tuhan Yesus tolong, sehingga setiap mereka anak-anak-Mu yang menaruh secara khusus tangan kanan mereka di dada mereka hari-hari ini, mereka perlu Tuhan untuk menguatkan kaki mereka berdiri tegak menghadapi badai. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka tetap terus bertahan sampai akhir. Mereka boleh melihat anugerah Tuhan, mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, mereka boleh melihat campur tangan Tuhan. Karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya akan firman Tuhan. Dan firman-Mu katakan pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena Tuhan Yesus setia menyediakan jalan keluar bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah setiap hati, setiap mereka umat-Mu yang hampir-hampir menyerah di hari-hari ini. Kami percaya hari ini kami dapatkan kekuatan. Siapapun kami yang bergabung melalui doa pagi-pagi hari ini, baik mereka yang ada di Facebook, Zoom maupun Instagram, hamba ucapkan berkat demi nama Yesus. Kekuatan dari sorga, penghiburan dari Allah, sukacita yang berlimpah-limpah Allah anugerahkan bagi mereka secara khusus. Mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka butuh Tuhan, mereka perlu Tuhan, dan mereka akan lihat kekuatan daripada-Mu dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, pesan firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus tetap bertahan, karena kami akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalaupun kami belum melihat, kami akan melihat di akhir hidup kami tetap terus berjuang, bertahan, karena Yesus memegang tangan kami. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan hati dan langkah hidup kami. Tuhanlah yang meneguhkan hidup kami untuk kami tetap terus menjalani hari-hari hidup kami dengan terus berharap kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa buat setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan, apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, hamba menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Kami mau bawa setiap kekhawatiran kami mau bawa setiap masalah kami mau bawa setiap tantangan yang kami hadapi hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tahu Tuhanlah yang memberikan kami jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Hamba berdoa buat setiap suami-suami, istri-istri, biarlah mereka saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain, terus bertambah-tambah. Anggur yang baru, anggur yang manis ada dalam rumah tangga mereka. Hamba juga berdoa biar anak-anak dengan orang tua akur, berdamai, mertua dengan menantu akur, berdamai, adik dengan kakak bergaul akur, berdamai. Karena kami tahu di mana ada kerukunan, kesanalah berkat-berkat Allah curahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Jika ada yang sakit pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dengarkan firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit itu menjadi sembuh. Hari ini kami menaruh tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami perkatakan, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, kau tidak punya kuasa hari ini. Kami perkatakan, kau keluar dalam nama Yesus dari tubuh kami. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Kami terima mujizat, kami terima kuasa, kami terima kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami terima. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga, keluarga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Jika kau berdua bersama dengan suami atau istrimu, berpegangan tangan. Bapak, hamba berdoa buat pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa, bergumul untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar kepada mereka dianugerahkan keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Buah kandungan mereka diberkati, kesehatan reproduksi mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Biarlah Allah yang membukakan pekerjaan-pekerjaan, lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka. Diberkati Tuhan, dipertemukan dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga ya Bapa, buat orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk masa depan mereka. Tuhan, hamba ucapkan berkat orang-orang muda ini diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang berhasil, masa depan yang beruntung, masa depan yang diberkati Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan tuntun sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, dipertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan. Kami tahu akan ada berita-berita yang menggoncangkan iman kami, bahwa tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun yang sulit. Tapi kami pegang firman Tuhan, karena kami percaya hidup kami bukan karena melihat, hidup kami karena percaya. Apapun tahun yang akan kami lewati, apapun masalah yang akan kami jalani, kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya hamba berdoa sehingga usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak Tuhan tetap diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Tergenapi firman-Mu, apa yang diberkati akan tetap diberkati untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami terus berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Biar Allah yang memberkati jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami doa sehingga ada terobosan di dalam kota-kota kami, ada penuaian jiwa-jiwa dalam kota-kota kami di dalam nama Yesus. Pakai kami ya Allah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kabar baik. Pakai hidup kami untuk menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga melalui hidup kami ada banyak jiwa diselamatkan. Melalui hidup kami ada banyak jiwa mengenal kasih Kristus. Kami berdoa jika ada jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Yesus, atau masih jauh dan pergi meninggalkan Yesus. Mungkin mereka adalah keluarga, orang-orang yang ada dekat kami. Mungkin mereka adalah sanak saudara kami. Kami berdoa bagi mereka. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang memberkati setiap mereka.
Allah yang menjamah hati mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat kota kami. Kami serahkan kota kami. Kota di mana anak-anak Tuhan tinggal. Biarlah kota-kota tersebut menjadi kota-kota yang diberkati. Karena ada anak-anak Tuhan yang diberkati, maka kota tersebut diberkati. Karena itu kami mau ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kota kami. Kota di mana kami tinggal ada tuaian jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kota di mana kami tinggal ada perlindungan penyertaan Tuhan. Sehingga kami berdoa dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari niat rancangan orang jahat. Bahkan kami anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan tenang di kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Pemerintahan kota kami diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga, disertai, ditolong Tuhan di dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan Allah. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Berkati MPR, DPR tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami berdoa dalam nama Yesus, wakil-wakil rakyat ini biarlah Tuhan pakai mulut mereka, hati mereka untuk menyuarakan kebenaran. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kapolri, Panglima TNI ya Tuhan, berkati beserta jajaran mereka masing-masing dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa ini. Kami juga berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, diberkati Tuhan dalam menjadi pemimpin-pemimpin di daerah mereka masing-masing. Beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam hidup mereka Allah. Kami doa agar setiap mereka dituntun, dipimpin, diarahkan dalam seluruh jalan-jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya hari ini kami hidup penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup berjalan dalam kuasa Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Doa kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, berjuang sampai akhir. Karena hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir, dia yang akan melihat keselamatan daripada Tuhan. Berjuang sampai akhir karena hanya orang-orang yang mati dalam Yesus yang akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus. Ya, puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, nanti malam seharusnya ada doa malam, tapi saya izin karena ada satu dan lain hal yang harus saya ikuti. Jadi nanti malam untuk hari Jumat ini tidak ada doa malam. Saudara dikasih dalam Tuhan, berarti kita ketemu kembali hari Senin dalam doa pagi bersama-sama ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya menyertai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.